Mbak Jasmine tidak mengerjakan PR matematika tidak apa-apa. Mbak Jasmine bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR. Kemarin-kemarin temannya juga ada yang tidak mengerjakan PR. Mbak Jasmine melakukan kesalahan ini pasti punya alasannya kan? Kenapa? Oh begitu. Jadi Mbak Jasmine kelelahan kalau tidur. Tetapi bangunnya tidak terlambat ya. Mbak Jasmine sudah melakukan hal yang baik karena Mbak Jasmine tidak terlambat ke sekolah. Tetapi dari kesalahan Mbak Jasmine itu, Mbak Jasmine sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Pembahasan program pendidikan guru penggerak budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pengawas UPA SP Kecamatan Tulungagung, yang kami hormati Kepala SDN 7 Kampung Dalem sekaligus Sekretaris Gugus 1 Kecamatan Tulungagung, Bapak Ibu Guru kelas 6 Gugus 1 Kecamatan Tulungagung, serta Bapak Ibu para undangan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sangatnya sangat kita nanti-nantikan di yaumil akhir. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SDN 1 Kampung Dalem. Berikutnya sambutan dari Bapak Pengawas UPA SP Kecamatan Tulungagung. Yang kelima pemaparan materi dari narasumber, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Bapak Ibu hadirin mohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas UPA-SP Kecamatan Tulungagung kepada Bapak Trisno Suharto SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haryono sebagai sekretarisnya Gugus 1 dan juga Pak Wadi sebagai ketua Gugus, dan sekarang saudara dan tidak lupa Bapak Ibu Guru kelas 6 Gugus 1. Alhamdulillah kita juga lebih yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan bisa hadir, yang dimana nanti ini sebetulnya kegiatan KKG yang judulnya pengibasan budaya positif. Untuk budaya positif materinya itu nanti apa, nanti akan disampaikan lebih jelasnya kepada dari narasumber. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kampung Dalem sekaligus Ketua Gugus 1 Kecamatan Tulungagung. Kepada Bapak Muhadi MPD kami silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas UPA SP Kecamatan Tulungagung, rekan-rekan pengurus KS Gugus 1 yang saya hormati, serta rekan-rekan guru kelas 6 yang saya hormati, ini Bu Aring Pramuka Wati selaku apa ya, narasumber ya, narasumber yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberi semua nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, itu kita syukuri ya. Saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan tentang makna syukur ini ya. Jadi dengan bersyukur kita akan tenang, kita akan ikhlas, kita akan sabar, begitu. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Bukan hanya kewajiban mengajar materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa saja, tetapi guru juga berkewajiban mendidik, menggali potensi diri siswa agar berkarakter dengan baik. Salah satunya dengan penerapan budaya positif. Lalu, seperti apakah budaya positif tersebut? Mari kita simak pemaparan materi tentang budaya positif. Kepada Ibu Aring Pramukawati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berada di aula SDN 1 Kampung dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru kelas 6 Gugus 1. Nah, di sini saya sebagai pemateri ya, terkait tentang pengimbasan program pendidikan guru penggerak, yaitu dengan tema budaya positif. Di sini juga ada guru penggerak angkatan 4, yaitu Ibu Ari, terima kasih kehadirannya, dan Ibu Rias. Ya. Saya belajar dari beliau-beliau berdua. Bapak Ibu, terkait dengan aksi budaya positif, Mbak Ari bisa next. Next lagi. Oke. Kita langsung ke bagaimana profil pelajar Pancasila harus diterapkan. Nah, di sini profil pelajar Pancasila terdiri dari beberapa, yaitu dari intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, budaya sekolah, dan ekstrakurikuler. Jadi di dalamnya terdapat budaya positif, yaitu iklim sekolah, kemudian kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah sesuai dengan standar dunia kerja. Ini nanti yang akan kita bahas terkait budaya positif di sekolah. Oke, next. Nah, di sini saya mempunyai 3 gambar. Apakah ini contoh penerapan disiplin positif, Bapak Ibu? Bukan ya? Oke, terima kasih. Nah, dilihat dari contoh ini bukan penerapan disiplin positif. Apakah pada saat kita dulu waktu sekolah kita mengalami hal seperti ini? Iya. Bu Hani pernah mengalami yang gambar keberapa, Bu? Gambar pertama, di saat sekolah dulu Bu Umi pernah terlambat di sekolah dan akhirnya di depan pintu gerbang dia harus menunggu sampai upacara selesai. Benar, Bu? Benar sekali. Ada yang punya pengalaman seperti Bu Hani pada waktu sekolah dasar dulu? Pasti banyak ya. Terus saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Mungkin karena kondisi setiap pagi itu tidak sama. Nah, Bu Hani, kalau boleh saya tahu perasaan apa yang muncul pada saat Bu Hani kecil dulu terlambat ke sekolah dan pintu gerbangnya harus ditutup? Bagaimana, Bu?
Bagaimana? Masih kecil soalnya. Perasaannya biasa saja karena masih kecil. Ya sudahlah, tidak apa-apa, ditutup, pasti nanti kalau upacara selesai pasti akan dibuka ya. Biasa saja berarti. Nah, apakah ada yang mengalami mungkin di gambar nomor 2 yang bawah ini? Tuh ada anak karena terlambat datang, dia harus pegang kedua telinganya. Seperti itu. Ada yang perlakuan seperti itu waktu kecilnya? Tidak ada. Tidak ada, berarti lebih banyak yang di depan gerbang. Atau mungkin saat ini masih ada ya siswa kita yang terlambat dan ada di depan gerbang? Masih ke Bu Romi? Masih, cuma Hari Senin dibuka. Ya, biar sampai di sini. Ya, bagaimana Bu Romi? Kalau yang dilakukan di SDK Muda Satu itu setelah upacara itu dimulai, itu gerbang dibuka. Anak-anak disuruh masuk, cuma barisnya itu ya jadi di depan gerbang. Di depan gerbang tapi di dalam halaman, bukan di luar halaman. Kalau itu kan di luar halaman. Ya, ini di luar halaman. Kalau di SDK Muda 1 Di dalam halaman, tetapi tidak ikut barisan yang sudah bagus rapi itu. Karena kalau nanti itu anak-anak disuruh masuk ke barisan, barisannya akan tidak rapi lagi. Maka dari itu anak-anak itu disuruh ke baris sendiri di depan gerbang, tapi di dalamnya, di dalam halaman. di dalam halaman. Iya. Iya. Bagi yang terlambat. Oke. Itu tadi di SDK Mundaran 1 seperti yang tadi disampaikan Bu Romi. Mungkin di sekolah lain ada pengalaman? Mungkin dari Bu Ari, bagaimana di SDN Karangwaru 2, Bu? Kalau ada yang terlambat ya di luar pagar. Karena namanya kecil, jadi biasanya anak kalau terlambat itu ada di luar pagar. Dan biasanya kalau anak sudah terlambat, sekali terlambat, insya Allah minggu berikutnya tidak ada lagi. Mungkin karena malu ya. Iya. Dan sana rata. Alhamdulillah. Baiklah, itu tadi contoh dari kebiasaan disiplin positif pada saat mereka berangkat ke sekolah itu datang ke sekolah harus tepat waktu. Nah, kemudian di gambar kedua ternyata tidak ada mempunyai pengalaman harus pegang kedua telinganya pada saat melanggar peraturan. Nah, kalau yang ketiga ini biasanya ada di saat masa-masa SMA, itu anak-anak yang lebih besar lagi. Karena Pak Ratno, nah ini kelihatan dari dari kalian lagi-lagi sendiri Pak Ratno ini. Pak Ratno, mereka bertanya, apakah Bapak dulu pada saat masa SMA Pak pernah melompati pagar seperti itu Pak untuk bolos sekolah? Pernah Pak? Bagaimana Pak Ratno? Jujur aja. Jujur saja Bapak. Jujur aja memang iya. Ternyata pernah lompat pagar Pak ya? Iya. Alasannya kenapa Pak sampai lompat pagar? Ya senang saja sama teman-teman karena teman-temannya itu katanya ada tawuran gitu. Senang aja saat itu. Oh, berarti perasaannya senang ya pada saat itu bisa melompati pagar sekolah. Berarti merasa hebat ya Pak ya? Ya, betul. Wah, keren ini merasa hebat. Padahal itu sudah melanggar budaya positif sekolah Bapak. Ya, Pak, kalau pada saat ini Pak Ratno sebagai seorang pendidik, ada siswanya yang melakukan hal tersebut, apa Pak yang dilakukan? Yang pertama kali jelas peringatkan itu. Yang kedua efek-efek yang kurang bagus itu atau dampak-dampak yang kurang bagus nanti kita bisa jelaskan kepada mereka. Yang selanjutnya yang jelas adalah ini bagi kita sendiri untuk hal yang negatif seperti itu tidak mungkin nanti kalau jadi budaya jelas itu nanti nggak karu-karuan nanti kebagian bangsa seperti itu nggak karu-karuan. Bagus sekali ya pendapat dari Pak Ratno ya, perlu kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, tadi ada saran dari Bu Ari, Bu Romi, dan Pak Ratno. Oke. Selanjutnya Mbak Ari. Ya. Untuk budaya positif itu apa saja yang akan kita pelajari di sini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Disiplin
positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sedangkan pada saat ini anak-anak tuh biasanya mereka mau melaksanakan disiplin positif itu karena sesuatu hal. Yang pertama mungkin antara sogokan. Anak-anak kalau nanti kamu melaksanakan besok tidak terlambat sekolah, besok ibu kasih nilai yang bagus misalkan. Itu kan juga sogokan. Atau mungkin ada dari sekolah lain kalau misalkan untuk anaknya biar positif diberi sogokan atau ancaman apa Bu? Mungkin pernah yang melakukan itu? Bu Eti pernah? Pernah memberikan sogokan atau memberikan hukuman atau ancaman kepada siswanya jika mereka terlambat lagi? Mungkin kalau itu jika ada anak yang terlambat harus berdoa sendiri, dan jika sudah melewati teman-temannya yang sudah hafalan, dia harus hafalan sendiri. Berarti hukumannya positif ya, dengan memberikan hukuman hafalan ya, tetap hukuman yang positif. Sudah baik ya Bu Eti? Oke. Nah, di dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhadi, bahwa untuk profil pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, itu tadi jika anak sudah menguasai ke-6 tadi, pasti mereka sudah mempunyai karakter sebagai siswa yang disiplin. Dan di sini untuk next, oke. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya anak-anak melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar. Jadi anak itu merasa adanya hukuman, takut oleh gurunya, ini termasuk motivasi dari ekstrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi Bapak Ibu gurunya akan memberikan nilai yang lebih bagus jika dia disiplin dalam kegiatan dia di sekolah. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu yang datang dari diri anak sendiri. Sebenarnya ini yang harus ditumbuh kembangkan kepada diri siswa, motivasi intrinsik bahwa dia itu harus disiplin karena dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau dari gurunya, atau karena adanya hadiah atau adanya hukuman dari gurunya. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman itu adalah tindakan yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi secara hukuman, siswa itu tidak tahu apa yang Bapak Ibu gurunya nanti berikan kepada dia kalau dia melanggar suatu tindakan. Nah, kemudian sedangkan konsekuensi di sini adalah bentuk disiplin yang sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini sebelumnya sudah disepakati. Yang namanya ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya.
Kemudian untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ini anak cenderung lebih tidak merasa bersalah, tidak istilahnya memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya, dan kembali kepada kelompok mereka dengan suasana hati yang lebih baik karena karakter mereka lebih kuat. Oke, next. Nah, ini adalah perbedaannya di mana ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau di dalam hukuman biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Mungkin itu yang terlambat sekolah. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Mungkin karena kalau muridnya itu takut, mungkin besok dia tidak akan masuk sekolah lagi karena takut dengan gurunya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Maka di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, next. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau kita memberikan suatu hukuman kepada siswa, maka yang terjadi adalah satu, menyakitkan, berarti menyakiti siswa. Berarti dia merasa sedih karena telah dihukum oleh gurunya. Kemudian tidak nyaman, pastinya di kelompok atau di antara teman-temannya itu tidak nyaman karena tadi dia baru dimarahi oleh gurunya. Kemudian murid merasa takut, jadi sama gurunya takut, malah tidak menghormati. Kemudian memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang dia tidak inginkan. Murid menyembunyikan kesalahan, dia tidak menceritakan kesalahan itu kepada temannya atau kepada orang tuanya, jadi ada sesuatu yang harus dia pendam. Kemudian murid menjadi rendah diri, merasa takut dengan gurunya, dengan teman-temannya yang lain. Nah, setelah itu penghargaan seperti hadiah itu tadi, itu juga tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri antar teman yang lainnya. Karena dia yang diberi hadiah, sedangkan teman yang lainnya tidak, itu menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas siswa, menghukum dengan sistem ranking. Nah, seperti ranking kan untuk K13 itu sudah tidak boleh ada ring lagi ya Bu. Seperti itu ya, dengan IKM. Nah, tetapi masih ada di sekolah-sekolah lain itu yang ada rankingnya. Nah, tapi memang benar di sini kalau ada rankingnya itu membuat anak ini bagaimana? Sebenarnya ada segi positif dan segi negatifnya ya. Kalau di sini lebih negatifnya karena itu tadi dia termasuk menghukum karena kalau dia merasa oh ternyata saya tidak sepandai teman saya begitu, karena memang menjadi acuan terpandai pasti yang ranking 1. Mungkin teman yang lainnya akan merasa minder, padahal setiap hari saya juga belajar, saya juga les sama seperti teman saya tadi, tapi kenapa saya tidak ranking 1? Itu juga menghukum dirinya sendiri. Mungkin dia tidak mengatakan dipendam sendiri. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Oke, next. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita terapkan, yaitu antara konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada permasalahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrolnya, dirinya bisa memegang kontrol diri mereka sendiri, dan murid lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas
dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, seperti yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu di sini ada beberapa yang saya pilih, yaitu ada keyakinan terkait disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Untuk keyakinan kelas ini bisa kita kesepakati bersama dengan anak-anak di kelas. Nah, jadi untuk disiplin positifnya datang lebih tepat waktu, kemudian di sini kurang begitu jelas ya Bu Ari ya. Coba bisa saya lihat di laptop, mungkin ya, karena memang kecil sekali tulisannya ya. Nah, untuk disiplin positif ini sih datang tepat waktu di sekolah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan jadwalnya, dan apa tadi di sini? Menggunakan kata-kata dengan sopan. Nah, itu semuanya ada di keyakinan kelas. Oke? Next, Bu Ari. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kita di awal kita berdiskusi tentang peraturan. Jadi, apa saja yang ingin kita buat di kelas kita. Nah, selanjutnya merumuskan peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan. Nah, di sini anak-anak bisa menuangkan keyakinan mereka dalam sebuah kertas dan menempelkan keyakinan kelas tersebut di depan kelas. Oke, next. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Dari disiplin itu ada kebutuhan dasar manusia yang harus mengimbanginya, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup dengan adanya kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa berasal dari kasih sayang orang tua dan guru di sekolah. Kemudian kebebasan mereka saat mereka memberikan pendapatnya seperti yang dibentuk di keyakinan kelas tadi. Kemudian kesenangan pada diri mereka pada saat mereka belajar di sekolah dan penguasaan mereka. Oke. Next, Bu Ari. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini yang lebih bagus adalah kita sebagai manajer. Oke, next. Nah, kita akan melihat sebuah video di mana perbedaan ya dari penghukum sampai dengan manajer. Oke, kita saksikan bersama-sama videonya agar kita lebih jelas bagaimanakah perbedaannya. Minta tolong yang diduduk kemarin, diduduk. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, nggak masalah. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu. Budgetnya habis. Iya. Pakai ini bisa. Oke. Pakai LCD-nya nggak bisa. Nggak keluar. Suaranya di sini.
benar. Benar. Silakan. Semoga ada. Itu tadi adalah video, yaitu perbedaan antara teman sampai dengan posisi manajer. Nah, oke, di next slide berikutnya. Nah, dari video yang telah kita lihat tadi, kita ambil satu kasus, ya. Oke, bagian atas, Oke. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Coba, Bapak Ratno, boleh ke depan sebentar. Saya minta panjenengan, silahkan ke depan Bapak. Kan tadi banyak yang mendukung panjenengan sebagai contoh, sebagai peserta didik. Bukan. Karena pada ganteng. Iya, bukan. Nah, Pak Ratno, di nomor 1, ya di sini saja Pak, biar terlihat. Di sini saja Pak. Nah, sebagai penghukum Pak, bagaimana coba Bapak membacakan tentang penghukum itu terhadap anak didik Bapak? Silakan. Nadanya bagaimana? Nadanya. Silakan Bapak. Nah, seperti biasanya pada saat Bapak melakukannya di sekolah dengan ekspresi Bapak. Halus. Ya. Penghukum Pak ini Pak. Iya. Kalimatnya sudah tersedia di layar. Silakan Pak. Kita bisa lihat Pak Ratno bagaimana, silakan. Iya, kita Pak. Oh itu. Nomor 1 sebagai penghukum Pak. Dan ekspresinya harus sebagai penghukum. Aktor Pak. Aktor. Patuhi aturan sekolah. Berdiri di depan barisan sana. Padahal biasanya Ramono. Itu ya? Apakah juga dengan pakai tersenyum Pak saat mengarang seperti itu? Tidak pernah. Pak, boleh ada penguatan sekali lagi bagaimana nada Bapak pada saat sebagai seorang penghukum Pak? Coba Pak. Sekali lagi penguatan bagaimana Pak? Ulang ya Pak. Kali roboto ya. Biasanya semua Iya. Itu masalahnya. Patuhi aturan sekolah. Berdiri di depan barisan sana. Meyakinkan Pak. sekali lagi. Iya. Jangan disuruh sekali lagi. Akhirnya powernya kurang. Terima kasih Pak Ratno ya. Apakah sudah? Jajannya ya bro. Ya sudah tambah ya ekspresinya Pak Ratno ya. Sudah. Apakah merasa takut? Tidak. Tidak. Be aja. Jelas, apa kena betina? Sudah ya. Oke. Coba di nomor 2 ini pembuat rasa bersalah ya. Coba Bu Rini, boleh saya minta contoh panjenengan ke depan Bu Rini? Biasanya saya temen dulu. Oh yang suka yang teman. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rohmi. Nah ini pasti luar biasa nih Bu Rohmi, pembuat rasa bersalah. Aduh nak, kamu kok tidak pakai atribut lagi ya? Aduh nak, kamu itu jangan seperti itu dong. Kalau kamu seperti itu, nanti Bu Romi yang dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Masa kamu tidak kasihan sama Bu Romi sih? Setiap hari, nanti kalau kamu setiap hari tidak pakai atribut, Bu Romi akan dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Akan dipanggil, bisa-bisa gajinya Bu Romi nanti dipotong. Luar biasa, sangat meyakinkan sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Romi. Enak dipikirin.
dipotong ya Bu. Nah, di sini ada posisi teman tadi Bu Rini. Monggo Bu Rini. Temannya sabaran kalau Oh iya. Monggo Bu Rini. Tak solmen pokoknya. Harus, solmen harus. Oke. Teman ini. Monggo Bu Rini. Ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga dong. Tapi kali ini nggak apa-apa ya. Tapi bisa jangan dengar lagi. Ini baik sekali ya Bu Rini. Tepuk tangan dulu Bu Rini. Wah, berarti saya juga nanti berteman dengan Bu Rini. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau siapa yang ingin membaca kalimatnya? Monggo, Bu Lala. Monggo Bu Lala sebagai pemantau. Iya, silakan Bu Lala di depan. Oh. Silakan Bu Lala. Ini Bu Lala sebagai pemantau. Ya, silakan Bu Lala. Anakku, kamu sudah melanggar. Kamu tahu apa peraturan dan konsekuensinya? balik kamu. Ya apa ini Bang Bu Lala? Bu Lala sudah bagus. Ya Bu Lala, untuk penguatan silakan Bu Lala. Anakku, kamu sudah melanggar peraturan hari ini. Kamu tahu apa peraturan dan konsekuensinya? Konsekuensi Kemarin aku sama berusaha untuk menjadi seorang pemantau. Dan ini yang bagus yaitu adalah sebagai seorang manajer. Silakan Ibu Rias untuk mempraktekkan bagaimana menjadi seorang manajer. orang iki asline nomor 1 iki lho. Oke, silakan Ibu Rias untuk hadir bersama kami di depan. action. Dino, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Coba kamu ungkapkan bagaimana caranya supaya kamu bisa apa itu istilahnya memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat selama ini. Tangan dong Bu Rias, sekali. Itu tadi 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kelas 6. Next, Bu Ari. Nah, dari keseluruhan tadi ini dikuatkan dengan adanya segitiga restitusi. Jadi, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, validasi tindakan yang salah, itu semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi yang ada dari diri anak itu sendiri. Oke. Next Bu Ari. Oke. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Jadi bentuknya ada sebuah video, karena ada gangguan tadi speakernya lowbat, maka kita lanjutkan saja ya. Oke. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali buku materi kali ini. Mari kita dalami lagi bahwa disiplin positif ya, budaya positif ini sangat tepat sekali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkup sekolah kita. Pendidik yang baik bukan hanya mengutamakan kognitif siswa, tetapi juga bisa menjadikan negara berbudaya dan memiliki adab yang baik di masa depan. Saya, Ari Nur Akidah, selaku pembawa acara, apabila ada yang kurang berkenan dalam membawakan acara hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit pantun dari saya, burung kecil hinggap di menara, menyambut pagi dengan kicauannya. Saya mohon izin menutup acara, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryono SPD, Kepala SD Negeri 7 Kampung Dalem. Saya sangat berbangga terhadap guru-guru saya yang ada di SD 7 Kampung Dalem ini. Terbukti beberapa guru mengikuti guru penggerak. Yang satu Pak Dodi ini sudah lulus, kemudian menyusul Bu Aring Pramukawati. Saya sangat senang dengan pemaparan budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Aring Pramukawati kemarin. Dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan ini akan bersifat permanen ya, tidak hanya istilahnya itu musiman saja, tetapi permanen. Yang akhirnya dapat memberikan suatu budaya positif kepada Bapak Ibu guru khususnya dan juga anak-anak pada umumnya, sehingga prestasi anak-anak ini bisa meningkat. Itu harapan kami. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Aring Pramukawati di SDN 7 Kampung Dalem. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Aring mengenai budaya positif itu sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah kami, terutama yaitu mengenal disiplin positif untuk siswa, karena pada dasarnya masih banyak sekali siswa di sekolah kami yang belum melaksanakannya, terutama yaitu disiplin secara identik, karena yang sudah dilaksanakan disiplin ekstrinsik itu sendiri pun belum juga tepat dilaksanakan oleh siswa. Jadi, di sini kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai pemberi hukuman, sebagai pemantau, atau sebagai manajemen. Kemudian, juga bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik itu dari dalam diri siswa. Jadi, bukan secara intrinsik tekanan dari luar ataupun karena dari hukuman yang akan mereka terima. Semoga dari adanya diskriminasi ini, kita bisa menerapkan bersama-sama di sekolah kita untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai harapan kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.